Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pandu dari kelas 12.7. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai respirasi anaerob dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira apa itu respirasi anaerob? Nah, simak terus videonya ya. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak menggunakan oksigen sebagai penerima elektron akhir pada saat pembentukan ATP. Nah, respirasi anaerob menggunakan glukosa sebagai substratnya. Nah, ciri-ciri dari respirasi anaerob adalah pertama, sel tidak mempunyai akseptor elektron yang digunakan untuk memproduksi ATP ketika oksigen tidak ada, sehingga proses dinamakan sebagai fermentasi alkohol. Nah, kedua, proses fermentasi alkohol ini bisa dibilang hanya bisa dilakukan oleh jamur ragi, di mana jamur ragi akan membuang semua karbon dioksida yang berasal dari asam pirufat, yang kemudian melalui tahapan dekarboksilasi oksidatif atau DO atau DKO, lalu akan menghasilkan molekul karbon asetaldehida sebanyak 2 molekul. Ketiga, asetaldehida juga akan menerima elektron yang asalnya dari senyawa NADH yang diubah menjadi etanol. Keempat, proses ini umumnya hanya terjadi pada tumbuhan, namun beberapa pada hewan kecil seperti bakteri. Nah, kelima adalah bisa menghasilkan fermentasi asam laktat yang terjadi karena adanya suatu peristiwa pengiriman elektron dari NADH yang akan dipergunakan kembali ke pirufat dan umumnya terjadi pada sel-sel hewan. Nah, secara umum respirasi anaerob dibagi menjadi dua, yaitu fermentasi alkohol pada tumbuhan dan fermentasi asam laktat pada sel hewan, termasuk pada manusia. Nah, fermentasi glukosa, alkohol, dimulai dengan glukosa yang memiliki 6 karbon diubah menjadi 2 molekul asam pirufat yang memiliki 3 karbon, juga akan menghasilkan 2 ATP dan juga mengubah 2 NAD menjadi 2 NADH. Nah, asam pirufat akan diubah lagi menjadi asetaldehid yang memiliki 2 atom karbon, dan dalam proses fermentasi akan mengeluarkan 2 karbon dioksida. Nah, asetaldehid ini akan diubah lagi menjadi 2 molekul etanol. Jadi, hasil dari fermentasi alkohol adalah 2 ATP, 2 karbon dioksida, dan 2 etanol. Fermentasi alkohol dilakukan oleh salah satunya oleh jamur kamir atau disebut sebagai Saccharomyces cerevisiae. Nah, jamur ini digunakan dalam pembuatan roti, produksi minuman beralkohol, produksi etanol untuk bahan bakar, dan lain sebagainya. Nah, kedua adalah fermentasi asam laktat pada sel hewan. Fermentasi asam laktat dimulai dengan glukosa yang memiliki 6 atom karbon yang diubah menjadi 2 molekul asam pirufat yang memiliki 3 atom karbon, yang juga akan mengeluarkan 2 ATP dan mengubah 2 NAD menjadi 2 NADH. Nah, molekul 2 molekul asam pirufat akan diubah menjadi 2 molekul asam laktat yang memiliki 3 karbon. Nah, hasil dari fermentasi asam laktat adalah 2 ATP dan 2 asam pirufat. Fermentasi asam laktat dilakukan salah diantaranya oleh bakteri Lactobacillus sp dan bakteri Streptococcus sp, yang digunakan salah satunya dalam pembuatan yogurt dan keju. Nah, penerapan lain fermentasi asam laktat dilakukan oleh manusia, tepatnya oleh sel otot ketika sel otot itu kekurangan oksigen. Nah, kita akan membahas lebih dalam mengenai proses fermentasi asam laktat pada manusia. Yang pertama-tama dimulai dengan glikolisis sebagai langkah awal, di mana glukosa dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat melalui glikolisis menghasilkan energi dalam bentuk 2 ATP. Proses ini tidak membutuhkan oksigen, maka disebut sebagai proses yang anaerob. Kenapa proses ini muncul? Hal ini karena tubuh tidak bisa melakukan respirasi aerob atau respirasi yang menggunakan oksigen. Dalam kondisi normal atau cukup oksigen, asam pirufat akan memasuki siklus Krebs dan rantai transport elektron di mitokondria untuk menghasilkan energi secara optimal. Nah, ketika oksigen tidak cukup, maka asam pirufat tidak bisa diolah lebih lanjut melalui jalur ini. Nah, poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah reduksi asam pirufat menjadi asam laktat. Nah, jadi asam pirufat dikonversi menjadi asam laktat dengan bantuan enzim laktat dehidrogenase atau LDH. Proses ini meregenerasi NAD+ menjadi NADH, yaitu dengan penambahan 1 atom H, yang penting untuk menjaga kelanjutan dari glikolisis sebagai sumber energi.
Nah, poin keempat yang ingin saya sampaikan adalah produksi energi yang cepat. Nah, kenapa fermentasi asam laktat ini dilakukan? Nah, dia menghasilkan 2 ATP per molekul glukosanya. Memang jauh lebih sedikit dibandingkan respirasi anaerob yang menghasilkan 36 sampai 38 ATP. Nah, namun proses ini lebih cepat dan menjadi solusi darurat ketika tubuh itu kekurangan oksigen. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa fermentasi asam laktat ini hanya dilakukan ketika tubuh itu melakukan kegiatan-kegiatan yang intens. Contohnya ketika berolahraga yang sangat berat sehingga membutuhkan pasokan oksigen, tapi oksigen itu tidak didapatkan, tapi kita sedang melakukan kegiatan sehingga kita tetap membutuhkan energi dalam bentuk ATP sehingga dilakukan fermentasi asam laktat. Nah, dampaknya bagi tubuh adalah penumpukan asam laktat. Nah, penumpukan asam laktat di otot menyebabkan penurunan pH lokal atau disebut sebagai asidosis karena asam laktat ini sesuai namanya dia bersifat asam atau memiliki pH yang rendah sehingga menurunkan pH lingkungannya atau pH lokalnya yang dapat menyebabkan kelelahan dan juga nyeri otot. Nah, untuk pemulihannya setelah suplai oksigen kembali normal, asam laktat akan diangkut ke hati melalui aliran darah dan diubah menjadi glukosa melalui siklus Cori. Nah, itulah mengapa siklus ini menjelaskan mengapa ketika kita berlari atau contohnya ketika kita berlari secara intens ataupun kita melakukan kegiatan-kegiatan fisik lainnya yang intens di suatu kondisi di mana kita kekurangan oksigen, maka kita akan merasakan otot kita yang lelah. Nah, ini karena penumpukan asam laktat. Kenapa asam laktat itu menumpuk? Karena tubuh yang kekurangan oksigen tapi perlu terus bergerak, itu maka dia membutuhkan energi dalam bentuk ATP, maka dia akan menjalankan sebuah siklus yang disebut sebagai siklus fermentasi asam laktat untuk menggantikan respirasi aerob yang tidak mampu untuk mensuplai oksigen. Nah, jadi meskipun fermentasi asam laktat ini sangat tidak efisien ya dari hasil HTP-nya. Nah, fermentasi asam laktat ini menjadi mekanisme adaptasi yang sangat penting ketika tubuh itu terpaksa memicu tubuhnya untuk menggunakan, dan akibatnya adalah menggunakan energi yang sangat banyak. Jadi daripada tubuh itu pingsan, maka digunakan fermentasi asam laktat untuk memenuhi kebutuhan energi dalam waktu yang sangat singkat. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.